Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mangkar, Bum Bum Garda Sakera. Kali ini saya bersama tim ya, termasuk Bang Ipul dan juga beberapa anggota Garda Sakera turun terkait permasalahan warga ya, bersama PT Waskita ya, atau Tol ya, Posiwangi ya. Dan sekarang berada di kantor desa Betis ya, Suki, Kabupaten Situbondo. Oke, selengkapnya ayo kita ikuti ke depannya. Oke, ini beberapa warga sudah berkumpul ya. Sudah hampir kita mulai. Ada Bang Ipul, ada perwakilan warga, juga beberapa warga anggota Garda. Dan juga warga ya. Untuk lebih detail dan jelasnya kita ikuti live streamingnya ya. Kipas di Bandung mau berarti. Pakai kontak bawa ya, kontak. Aliran. Masuk. Di sini dah Pak, ya di depan sini dah Pak. Nah, mantap. Itu dah. Itu dah Pak. Ini yang awas kita sama sap aja di sini. Sap. Wow. desa masyarakat pemuda yang menjalankan aspirasinya. Mungkin sebelumnya saya ingin pesan bahwasanya kita di sini sifatnya diskusi, apalagi tempatnya kita negara dan tempat ibadah. Sebisa mungkin kita harus dalam kondisi tenang. Atau selalu monggo Pak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perwakilan desa siapa? Sekdes. Nah, alhamdulillah harus ada perwakilan desa karena hari ini saya yakin dari tadi melihat bahwa acara penting seperti ini di mana keterlibatan warga Forkopimka terutama dari kecamatan pun ini tidak ada. Gitu loh. Nah, ini saya live karena tadi secara resmi saya laporkan baik kepada Bupati, Kapolres, bahwa sekarang ada kegiatan. Kenapa saya laporkan? Agar supaya beliau itu tahu dan paham bahwa ada persoalan yang terjadi di bawah. Jangan sampai warga hanya berteriak, bilang ngomong-ngomong hanya didengarkan pada orang yang tidak memiliki decision maker. Kenapa persoalan tidak terselesaikan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa warga beberapa perwakilan warga Getis datang dan mengajukan kepada kami lembaga Garda Sagera. Yang pertama itu pertemuan pertama kepada wakil kami di wilayah barat yaitu Korwil Mas Ijuk, yang kemudian ditindaklanjuti pertemuan langsung dengan saya selaku pembina Garda Sagera, dan juga pada waktu itu ada ketum Garda Sagera yang kali ini berhalangan untuk hadir. Ya, informasi yang saya terima, saya tidak mau masuk dulu kepada pokok perkaranya. Saya tidak mau masuk dulu. Tapi yang saya mau masuk ini acara-acara apa? Saya tanyakan seperti itu kepada perwakilan. Gitu ya. Acaranya adalah hari ini ada pertemuan antara pihak waskita dan pihak warga. Pertemuannya itu siapa yang mengundang, itu penting agar kita tahu kita datang ini kita sebagai pengundang atau kita yang diundang. Saya pikir awalnya saya berpikir ini inisiatif dari Pak Kades. Namun alhamdulillah tadi Pak Kades juga menemui, baru mengetahui acara ini tadi malam. Nah, ini yang akan menjadi sebuah persoalan. Di sana banyak sekali kepala teritorial, misalnya seperti Kades, Pak Camat, bahkan Bupati, mungkin Kapolres juga Dandim, ketika tidak mengetahui terkait dengan apa pokok perkaranya dan kenapa tempat ini dijadikan sebagai lokasi. Jadi saya memaklumi Kades, tadi saya juga sedikit marah. Kenapa saya katakan sedikit marah? Acara yang diagendakan ternyata berbenturan dengan agenda lain, Bu Sekdes. Nah, ternyata agenda yang lain itu sudah direncanakan sebelumnya. Dan Pak Kades dengan undangan yang sudah disebar tidak mungkin. Ya toh? Itu yang pertama, harus tahu dulu siapa yang mengundang. Kenapa? Yang mengundanglah yang wajib menyiapkan namanya lokasi. Yang kedua, yang mengundang juga mendapatkan kewajiban yang lain. Apa itu? Minimal konsumsi. Betul nggak? Betul. Ada dari tanah orang lain jengkel emak pas gue berkat bumi dari Roma. Tidak ada. Saya pertegas itu ya. Ini pengalaman untuk ke depan. Saya menginginkan begini loh masyarakat Situbondo. Ya. Tugas dari saya sebagai lembaga swadaya masyarakat adalah menyadarkan masyarakat. Hukum itu adalah regulasi, hukum itu adalah aturan. Maka aturan itu yang kalian harus pahami agar apa? Agar tidak salah dalam menjalankan kehidupan. Aturan itu mengikat kepada siapa? Mengikat kepada diri sendiri, lembaga, institusi, dan yang lain-lain. Semua yang berada di sini itu terikat dengan aturan. Tidak ada seorang pun, lembaga satu pun yang tidak terikat dengan aturan. Ya, dan semuanya memiliki kekuatan yang sama. Semua memiliki, cuma ada tupoksinya masing-masing. Jadi warga harus dihormati. Kenapa? Karena warga juga memiliki hak. Demikian pula dari pelaksana proyek dan perwakilan dari TNI Polri itu harus saling menghormati. Itulah yang dikatakan keseimbangan. Baik pemerintah desa itu kan harus dihormati. Tapi
harus sama-sama. Agar supaya apa? Hak dan kewajiban itu bisa menjadi ideal. Gak ada yang superior. Betul, Pak Kanto? Betul. Semua punya hak, ya. Dan tadi kemarin malam sudah disampaikan makanya ini tadi kenapa diberikan kepada saya, gitu, kepada warga? Karena ini adalah kita tamu, jujur saja. Betul nggak? Betul. Sedangkan Pak Budi ini kan hanya memang untuk Prognas, program nasional, proyek nasional itu memang memerlukan bantuan dari TNI Polri untuk mengamankan. Itu betul. Secara regulasi itu betul. Tapi beliau itu berada pada tugas yang di luar, bukan mewakili perusahaan proyek. Betul, Mas? Ya, itu yang saya maksud. Seharusnya beliau dulu, tapi nggak apa-apa lah, agar kenal dulu dengan apa itu namanya Kabupaten Situbondo yang selama ini adimanya di Situbondo. Jujur ya, jujur. Tahun itu ketika saya masih ada di Jombang, di Kediri, saya megang 4 wilayah, di negara saya megang 4 wilayah. Dan Situbondo saya katakan relatif tenang, adem ayem. Betul nggak? Relatif tenang, relatif adem ayem daripada kawasan yang lain. Kan udah berapa proyeknya? Hanya di sini aja proyeknya? Ya, dari kemarin-kemarin sudah banyak ya. Dan mungkin Situbondo yang relatif tenang kan? Nggak ada gejolak apapun kan? Aman ya? Jawa Timur sebagian nggak aman. Karena saya juga dari Pasuruan ke sini. Nah, Pasuruan ke sini relatif aman. Sebenarnya itu adalah poin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak hanya kepada warga Gedes, tapi seluruh masyarakat yang memang menyambut antusias terkait dengan pembangunan tol. Sebagai warga, saya ucapkan banyak terima kasih. Apa artinya? Warga lebih memahami, sangat memahami terkait dengan aturan dan regulasi yang ada. Tepuk tangan dulu untuk warga. Tapi demikian pula kami ingatkan pada perwakilan atau siapa, saya juga belum mengenalkan diri beliaunya. Saya ingatkan bahwa warga Situbondo bukan warga yang tidak paham terhadap warga Situbondo. Mereka ini eparani nyaman acan. Acan itu setelah diperiksa itu gizi sangat banyak ternyata. Makanya orang Situbondo sombong dan cerdas. Gimana ya? Bisa Madura kan? Oh nggak bisa. Nanti bisa saya bohongin nanti kalau jadi itu saya ucapkan. Terus karena ini saya juga masih belum tahu apa tujuan membina warga di sini. Makanya saya tidak mau masuk pada pokok perkara, persoalan, dan nanti dijelaskan dulu oleh beliau yang mewakili. Saya mohon kepada teman-teman, alhamdulillah ya, dibanding kesusahan pasti ada sebuah kebaikan. Artinya akhirnya kita didikan menempati musola. Ya, ingat musola masjid bukan hanya untuk sholat, tapi musola masjid itu juga digunakan untuk ibadah yang lain, termasuk hari ini untuk mendapatkan hal yang baik. Maka saya pesan dulu kepada teman-teman, jangan sampai itu dirusak. Siapa teman-teman yang saya maksud? Dari teman-teman warga dan juga teman-teman daripada waskita. Kita tidak bisa hanya warga saja yang dibuat untuk tenang, untuk mengerti, tapi di satu sisi tidak. Ya, jadi kita dengarkan dulu penjelasan dari pihak waskita. Tapi sebelumnya saya mau tiktokan dulu dengan jenengan di sini mewakili waskita. Sebagai apa di waskita? Humas waskita ya. Artinya delegasi yang diberikan kepada sampean dalam acara ini dari waskita apa nih? Sebelum sampai nanti jelaskan, dan nanti ini soalnya kita 2 jam dulu. Apa yang didelegasikan di sini? Oke, nama saya Sarwono, saya perwakilan dari waskita
corona kemarin sebagai perwakilan saya kan untuk terkait dampak sosial ya dengan pembangunan, terutama pemajangan keamanan dan keamanan terkait rumah bangunan. Kemarin dari poin-poin tersebut kemarin sudah saya sampaikan Pak. Jadi sebenarnya pertemuan hari ini kan untuk melegalkan Pak apa namanya yang kemarin sudah saya sampaikan kan gitu Pak. Mungkin itu Pak saya. Jadi berarti nggak usah banyak ngomong ini ya. Artinya dari kawas kita apa yang Pak Waka ini kan sudah memberikan menyodorkan terkait dengan politik persoalan. Pertanyaan saya sebelum sampai ke yang lain, apakah waskita sudah mempercayai betul apa yang dikeluhkan dan dibuat baik melalui lisan maupun surat dari warga? Apakah percaya betul itu? Kemarin kita sudah memperketat, jadi juga sudah kita survei. Ya, artinya sudah kita apa namanya, topik permasalahan sudah kita apa? oke, topiknya berarti kan artinya apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan secara tertulis juga sudah disurvei, sudah diverbal ya, sudah divalidasi bahwa itu bukan mengada-ngada. Di sini Tidak ya? Tidak, oke. Jadi enak, artinya kita nggak perlu panjang lebar. Sekarang yang ditawarkan oleh pihak waskita melalui Pak Sukartono itu apa? Karena decision maker-nya kan sudah dari atas, ya toh. Karena sebagai humas, decision maker ini memberikan delegasi kepada sampean agar tidak berulang-ulang kan begitu toh ya, biar kita cepat kan. Karena ini program nasional agar juga waskita ini bukan negara ya, cuman memang betul BUMN. Saya dulu di Adikarya lama. Jadi saya paham betul terhadap persoalan politik. Makanya ini kan sudah dilakukan. Nah sekarang sampaikan saja apa yang sudah menjadi bahan dari. Nah nanti kita tawarkan kepada masyarakat menyetujui apa tidak. Dan jadi itu toh misalnya seperti apa. Silakan. Jika kalau bisa dari kan kemarin sudah saya sampaikan untuk Pak enggak kan itu sudah ada surat toh sudah. Di surat kan sudah ada dan sudah sama verbal. Nah, dari hasil verbal tersebut kan sampai melaporkan ke pimpinan. Nah, terus dari pimpinan apa yang sampai mendapatkan jawaban dari pimpinan? Jadi begini, mohon maaf, saya kemarin juga saya marah dengan diri juga, saya tidak mau hanya sekedar omongan. Nah, harus secara tertulis, ya toh. Artinya jangan sampai kita hanya testimoni apa dari itu. Jadi karena saya tidak suka, ya toh. Makanya sekarang tanggapan saja lah. Langsung aja lah kalau masuk dari kami terkait pertama Pak ya, yang terkait untuk pemanjangan kemarin sudah saya sampaikan Pak. Ada dua item Pak ya. Yang pertama itu terkait keamanan Pak. Keamanan itu kemarin ada rumah warga yang di pinggiran sungai, memang posisinya ada risk di situ Pak, ada potensi bahaya kan itu ya. Jadi kemarin dari tim K3 kami untuk melakukan relokasi terhadap penghuninya. Nah itu kemarin sudah apa namanya, jadi sudah disetujui Pak, jadi untuk direlokasi dan kemarin ini sudah bertemu dengan warganya Pak. Coba saya minta apa yang kalian mintakan? Bicara terkait Ya ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar mas. Ini biar ngasih tanggapan dulu. Ya toh, ada nggak kesalahan di sini yang disampaikan baru nanti sampai tanya. Kita sudah tampung. Dalam arti kata barusan yang sudah sampaikan sudah kita tampung, sudah kita olah. Karena kita belum bicara, maka kami masih menunggu videonya selesai. Ya makanya, aku hanya menanyakan kalau ini statementnya dicatat. Notulen. Siap. Saya pikir untuk menanggapi. Makanya jangan bicara dulu dengan yang lain, ya toh agar nanti tidak berulang-ulang. Siap. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu
satunya ya, salah satunya terkait dengan rumah ya yang tadi saya juga bingung gitu ya, ternyata memang sangat membahayakan. Itu dicatat dulu dan sudah ada kesepakatan itu ya untuk relokasi. Apalagi untuk relokasi ini kita eksekusi hari ini Pak. Kemarin kita lokasi rencana hari ini akan kami buatkan berita acara pemindahan dan bertemu dengan pemerintah biar nanti ahli Oke, artinya dari waskita sudah mengetahui dan menawarkan relokasi mana tadi yang saya katakan Pak Sundoro ya, di mana sudah ada kesepakatan bahwa jenengan akan direlokasi dulu. Alhamdulillah sebelum saya tanya mau dieksekusi hari ini, ya itu betul nggak sudah ada kesepakatan dengan Pak Sundoro? Oke ya, saya akan tanya langsung dulu ya karena ini item per item dulu yang diangkat. Nah, nanti makanya tugasnya Mas Ronald mencatat dulu, gitu, langsung proses satu persatu, ya toh, dan akan dieksekusi. Tapi nanti akan menggunakan namanya perjanjian. Termasuk pertanyaan saya yang kedua, ketika sampai setuju terkait dengan relokasi, tempatnya sampai tahu tidak sudah relokasinya di mana? kemarin sudah ada perjanjian Satu sudah disepakati. Sudah disepakati itu ya? Oke, berarti deal ya? Nah, jangan sampai ada persoalan nantinya gitu, karena beliau juga kerjanya juga tidak sedikit ya. Oke, yang pertama. Nah, terus tadi juga ada untuk titik-titik yang lain kan katanya ada yang kecil juga tadi. Betul. Ada enggak? Oke. Artinya lebih daripada satu ya? Lebih daripada satu, yang satu dulu dikus dulu. Ada yang talingan tadi Pak. Ya, itu nanti di cluster ya, ya. Artinya lebih daripada satu yang terjadi kerusakan pada bangunan ya. Ya, betul. Saya tanyakan yang bangunan Nepal kemarin itu atau beberapa ada berita mesti saya sampaikan. Yang pertama terkait keselamatan penghuni, yang kedua itu terkait kerusakan bangunan. Jadi kalau kerusakan bangunan kemarin sudah saya sampaikan setelah pemancangan selesai 2-3 hari kita akan melakukan studi bersama. Jadi dari tingkat desa nanti ada pertambahan perusahaan dari pihak kita nanti ada pertambahan kita ini. belum lah. Belum Pak. Belum kan? Kalau untuk surveinya awal Sudah semua. Ya enggak, artinya yang kemarin dulu perkara nanti ada kerusakan lagi kan berbeda. Makanya begini ya, teman-teman ya. Kami mendampingi kemarin kan? Oh ya, mendampingi aja. ikut survei tanggal 4 Februari pukul 9.00 sampai dengan pukul 12.30 di dua dusun. Yang hadir Perwakilan warga mulai RT sama warga, kemudian dari Waskita itu Pak Heru, kemudian namanya saya sama Pak Heru. Ini cek. Jadi perwakilannya sudah lengkap semua ya. Dan perwakilannya hanya mungkin dari pihak desa. Dari desa itu Pak Kepala Dusun ada. Pak Kepala Dusunnya baik dari mana ini? Akses sama itu di Pak Balik mana itu? Artinya perwakilan sudah ada. Dari Mas. Randu. Bukan. Bukan. Oh iya Kalimas. Perbatasan. Sudah ada validasi yang level ya, verifikasi validasi dari surat. Dan itu sudah bagus kalau menurut saya. Dari bawah kita langsung turun melihat. Ya, betul ya. Betul.
saya melihat Pak Budi betul, kemudian dengan 2 orang dari humas atau siapa Pak? Ada salah satu yang Pak izin tadi dari kemarin saya lagi sakit, makanya saya yang datang. Saya datang berdua Pak, tapi karena kondisi sakit. Jadi tugasnya 2 ya? Ada 2 Pak. Jadi yang saya lihat 3 orang pada saat foto pertama. Ya. Ada ya lumayan. Betul. Nanti ketika didampingi kan pasti yang memberikan petunjuk kan dari teman-teman, rumah A, rumah B, rumah C itu. Tapi dari warga itu tidak ada perwakilan. Katanya sampaian yang Saya tidak mewakili, saya waktu itu lewat. Kebetulan jumpa dengan beliaunya di warung. Kami kan melakukan surat awal ya, mendampingi kepala dusun, kepala ketua RT, termasuk rumah yang retak. Jadi rumah yang retak. Jadi kalau kami menggunakan Pak Ronald, kondisi rumah Pak Ronald habis dari tidak kami ketahui. Tidak ada, artinya sudah diluruskan bahwa bukan perwakilan dari warga, tapi perwakilan dari desa, dari kampung dan RT ya. Dari kampung dan RT, artinya kalau sampai nanti terjadi salah kurang dan tidak dilewati, tolong jangan salahkan ini, tapi Pak Kampung di RT yang salahkan. Ya. Gini Pak. Saya dulu. Mohon maaf. Saya kan hanya gunakan di sini, betul ya. Artinya bukan saya ngadu domba antara warga dengan Pak Kampungnya. Tapi kalau ternyata itu tidak ada, ceknya lagi waskita. Paham nggak maksud saya? Karena waskita bukan orang sini. Dia mendapatkan petunjuk dari yang dipercaya oleh pihak waskita. Ya, saya tak tahu yang ini mungkin Mas Budi atau apa, yaitu Pak Kampung dan Pak RT. Warga tidak dilibatkan, cuma menuju kepada titik lokasi rumah yang rusak. Betul. Tapi mau saya jadi, ya berarti tidak nyata, tak diajukan. Lagi, artinya begini, kita agar tahu siapa yang harus kita salahkan dalam hal ini. Dalam hal ini kita sudah menjalankan semuanya, mengikuti petunjuk kan begitu dulu. Ini A, B, C, D. Dari siapa? Dari Pak Kampung dan Pak RT. Nah sekarang Pak Kampung rupanya latar warga. Nah dia ngomong di sini Pak Kampung. Ya. Ini Pak Kampung. Ya, di kesempatan saya dulu ya. Sebenarnya jauh sebelumnya nih Pak ya. Terus terang ini ada kesaksian warga semua termasuk Pak RT. Saya kurang tahu dengan masalah ini Pak. Pak RT tadi pagi ke rumah jam 9. Kalau nanti tolong kumpul di balai itu. Di mana sekarang ada pertemuan, ada rapat. Mungkin setelah rapat nanti. Dan biar tak lanjut Pak. Yang saya bahas adalah benarkah sampean itu Ya. ketika teman-teman waskita itu memverbal sampean yang mendampingi bersama dengan Pak RT ataukah tidak? Enggak Pak RT gitu ya. Jangan mewakili orang lain. Sampean ikut mendampingi apa tidak? Tidak. Berarti nggak benar kan? Nah, ini yang saya tidak inginkan. Itu aja yang saya butuhkan karena sampean disebut Enggak. dengan Pak Budi. Pak Budi, Pak Kampung tidak ikut. Tolong nanti datanya diperbaiki. Yang sampean kok tahu Pak Kampung ikut dasarnya apa? Jadi Pak, sebelum kita bertindak, sebelum kita ke wilayah, kita izin kepada kepala desa. Ya, saya kan turun gitu Pak. Gak usah sampai bicara tentang prosedurnya, tapi sampai turun tadi menyebutkan kan jelas. Sampai paham nggak apa yang saya katakan kan? Ketika turun kepada warga, melihat, meng-cross check itu dengan siapa? Karena sampean tidak mau menggunakan perwakilan dari warga. Nyebutlah namanya Pak Kampung. Nah, dengan Pak Kampung ditentang. Tak boleh kerujuk Pak Kampungnya. Tentang kok Pak? Ini tidak lihat tuntukannya. Enggak kan? Iya. Terus sekarang datanya siapa gitu loh, jangan ngarang. Nah, ini terkait dengan pertanggungjawaban. Tidak ulang aku gitu. Hah? Gila.
Tadi pagi yang di rumah sih. Oke. Ini Pak Kampung berikut ya. Enggak Pak Kampung ada. Pak Kampung ikut nanti sudah balik Pak. Pak Kampung ini tidak ikut. Langsap. Tadi kan yang disebutkan oleh Bung ini ya, warganya ya, makanya saya laku dengan ini dulu. Nah, ketika mengadakan verbal saya dikomplain siapa Mas kita? Saya sebutkan Pak Kampung. Nah, sekarang Pak Kampung ini otomatis kan kampungnya ini yang saya tanyakan, yang burung yang ada di sini. Nah, sekarang oke lah, salah tidak ada masalah, kan begitu toh ya. Pak Kampung ini ikut apa enggak dulu? Oke. Siapa lagi yang ikut yang perwakilan dari sini? Yang tuan rumah Pak, masing-masing tuan rumah yang ada. Itu namanya sampean tidak didampingi Mas. Pertanyaan saya sama sampean, karena sampean juga yang ngomong ini ya. Sampean tahu nggak seluruh masyarakat yang rumahnya rusak? Tahu Pak, ini kita data di apa? Ikut itu, semua itu ya. Oke, berapa totalnya? Kalau yang di awal sampai awal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 khusus warga dusun Rasa. Ada 6 betul. Setelah akhir survei, kalau ada penambahan pada saat pelaksanaan pekerjaan, ini data kami Pak. Berapa? Data yang diberikan kepada waskita berapa? Kalau untuk data detil itu masih belum Mas. Data detil mengenai Berarti ini hasilnya dari sini berarti ya. Betul. Gitu loh. Artinya itu dari teman-teman ternyata satu ya dianulir ya. Dulunya saya tidak mau melibatkan Pak Budi, harusnya ini yang ngomong. Gitu loh. Karena pengamanannya fungsinya yang mengamankan saja. Tapi karena Pak Budi yang mendampingi, mewakili, karena kebetulan yang ikut pada waktu itu Pak Heru tidak ada. Sekarang sementara diwakili, aslinya saya tidak boleh. Ini namanya akhirnya ya beliau juga tidak paham. Ya, saya simpulkan aja ya terkait dengan hal tersebut ya Pak ya. Izin Pak, intinya. Enggak, sebentar dulu. Sama ini levelnya ada sudah ada. Saya ragukan kebenarannya. Kan saya ragukan. Kenapa? Karena tidak melibatkan dari apa itu namanya? Perwakilan dari warga dan perwakilan dari Pak Kampung. Ini Pak Kampung Pak. Dia punya kewajiban. Dan lebih memahami terkait dengan warganya itu Pak Kampung. Tidak ada yang lain. TNI pun tidak ada. Kenapa? Karena TNI itu seperti Mas Budi bisa dipindah kemana-mana. Gitu loh. Hanya bisa dijadikan sebagai data pembanding atau data komparasinya saja. Hanya itu saja. Artinya saya meminta kepada sampean agar supaya verbal dilakukan ulang. Karena sama tidak mempunyai data. Gitu loh. Nanti tolong untuk koordinator tolong dibantu seperti yang tadi malam aku ngomong di situ Bondo, bantuan dari waskita itu untuk membuat namanya inventarisasi kerusakan. Jadi bantu Pak Kampung. Siap Pak. Yang penting ada komunikasi. Ya itu aja. Ya, seperti itu di data klaster. Tahu nggak klaster? Diklasifikasikan. Karena orientasi dari PP terkait dengan proyek jalan tol itu adalah faktor utamanya itu di poin A-nya adalah keselamatan. Tapi yang di bawah ada termasuk ekonomi yang lain. Betul tak Pak? Anda perlu saya bicara regulasi ya. Saya percaya sudah dengan sampean. Saya perlu ngajarin tentang regulasi. Itu ada faktor yang harus dipenuhi oleh kontraktor atau pemegang proyek. Kalian punya hak. Kenapa? Saya tanya dulu, ya, udah itu ya dulu. Ini udah tahu ini mentah berarti ini masih Pak. Nanti kita akan pertemuan lagi aja Pak ya. Beberapa perwakilan kita matangkan, saya minta data yang komplit, yang kuat, agar supaya nanti kita benar-benar enak. Pas kita datang, ada 2 kan Mika ya juga ya. Ini urusan Mas Kita ya. Kalau yang di sini Mas Kita Pak ya. Oh ini Mas Kita ya. Berarti sampean ya. Sampean datang ke situ Bondo
Sampean sebagai kontraktor atau sebagai penjajah? Saya ingin tahu dulu. Oke, poin pertama, karena datang sebagai kontraktor, secara otomatis sampean terikat dengan namanya regulasi yang ada, hak dan kewajiban. Hak mereka juga harus kalian berikan, apa? Keamanan. Juga, betul nggak Pak? Betul nggak peran serta masyarakat? Yaitu haknya dia dan kewajiban dari teman-teman untuk menjaga proyek itu jangan sampai terganggu. Malengan misalnya, bantuin. Karena itu masuk di masalah haknya dia. Kewajibannya ada, jangan sampai dia datang ke suatu wilayah itu sebagai penjajah. Apa punya penjajah? Tak urus dengan yang lain. Oleh karenanya Pak Jokowi itu mencanangkan bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Apa? Agar datang itu sebagai sahabat untuk membangun, bukan untuk menjajah. Ya, nah, alhamdulillah beliaunya sudah paham terhadap regulasi dari A, B, C, D sampai E kalau tidak keliru ya Pak ya, terhadap kewajiban tersebut. Tapi dari hasil survei sementara Pak dari Redfund, untuk saya mengetahui yang baik daripada waskita, ya toh segera lakukan yang sekiranya tadi menjadi sebuah orientasi bahwa rumah tersebut berbahaya secara keselamatan jiwa. Nanti buat ya contoh aja dulu, example dulu ya, karena mantap dia. Nah, besok saya sarankan Mas kita bisa minta bantuan dari Mas Budi untuk melibatkan pemerintahan desa, bukan memberitahukan, meminta. Jadi umpama pada setan enggak Pak Kampung akan ada laporan sama bagi pun. Ganti masih banyak yang mau jadikan Pak Kampung kok. Ya, karena itu tugasnya. Ya, ya? Sehingga apa? Nanti ketika acara seperti ini, job description-nya itu jelas. Apa tugasnya? Jangan sampai job ini diberikan kepada orang yang tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menjelaskan terkait dengan kerugian-kerugian yang tidak memahami. Diberikan waktu, diberikan kepada Kodim misalnya. Nggak tahu apa-apa dulu misalnya. Sedangkan yang di bawah masih ada. Tapi Kodim, polisi, ya toh, TNI, polisi mendampingi, ya toh, menjaga, mendampingi. Seperti itu. Jangan over. Oh saya lahir dari sini. Saya jadi polisi lahirnya di Jetis. Terus dia ada mengada, memang punya data. Kaponakan Nabi belum tentu kenal kok. Betul nggak? Saya nyaman kurang anak saya, itu banyak kita kenal. Kenapa? Karena saya tidak punya data. Bukan karena di mana kita lahir. Sampai dari mana? Solo. Ya, Solo. Jawa Tengah belum tentu beliau tidak tahu. Kalau beliau punya data. Kan belum tentu tidak tahu. Tapi karena tidak tahu, beliau membutuhkan peran dari Kampung. Kampung, nggak tahu Pak Kampung? Ya, dengan RT-nya. Mereka juga dari RT yang dibantu ya, agar tidak terjadi crashing, dibantu oleh pihak koordinator. Tidak usah kaya, gitu loh ya. Saya hanya menjembatani, ya loh, agar supaya saya tunjukkan kepada waskita juga, bos. Di situ Bondo bukan hanya warga ini yang kalian lihat, ada bagi pun di situ Bondo. Jadi jangan sampai sakit hati. Ya, jadi itu nanti Mas Ronald beberapa poin-poin yang lain, karena ini kebetulan humas cadangan, maksudnya bal-balan ini. Ketika sepak bola itu ketika latihan nggak tahu datang terus ditanyakan, misalnya dulu ya bingung. Tapi ini sudah alhamdulillah, syukur alhamdulillah dengan kondisi Pak Heru yang sakit, pas kita yang sedang banyak kegiatan juga masih mengirim perwakilan Pak ya. Jadi tolong itu dulu ya Mas ya, karena ini cuma masalah ya. Paham nggak? Nanti ibu-ibu percayakan kepada koordinator dengan Garda ya, untuk kita mengadakan komunikasi. Karena kalau kumpul seperti ini kan repot. Tapi nanti tolong manfaatkan ini bagi teman-teman. Ini kan tak mungkin kan saudara lakon dia kawan. Masa mager kayak ini teman-teman, jangan ya? Artinya dari warga yang nganu laporan. Nanti disurvei dengan ini. Ngetek misalnya pecah, tapi pecahnya sudah 10 tahun yang lalu ya, jangan lah. Makanya di sini harus ada landasan kejujuran, ya, kejujuran untuk melaporkan. Jadi nanti
Setelah itu diberikan sama ini agar nanti dikontakkan langsung. Nanti kalau dari humas ada nomornya kontak langsung dan teman-teman agar bisa memberikan data untuk evaluasi dianalisa. Terakhir ya, ini kenapa sih waskita itu akan melakukan segala sesuatu yang direncanakan, itu direncanakan pasca berakhir ya. Kenapa? Karena takut ada yang satu, pokok dua, mari dibangun karena masih ada goncangan, pecah lagi, rusak lagi. Tapi semuanya nanti harus dilandasi dengan komitmen, letter of intent dari sebuah pernyataan dan kesepakatan baik oleh waskita dan koordinator. Bang Ipul, Garda Sagera itu saya tidak mau. Saya hanya menjadi saksi di dalamnya. Karena ini kepentingan beliau dengan beliau. Tapi sekali lagi, saya sekarang mewakili kalian masyarakat Situbondo dengan tapi suatu saat saya juga bisa mewakili beliau ketika teman-teman yang menjadi jakeotnya. Ini banyak teman-teman. Jadi enggak lah, warga gak mungkin berani. Katanya siapa maling lebih renter? Ya Mas ya. Nah, jadi artinya seperti itu ya. Sekarang saya akan berbicara atas nama dengan warga agar nanti tersampaikan, dan ini kita full up Mas, termasuk inventarisasi pengajiban itu tolong ini nggak tahu ya. Itu diperbaiki semua dulu. Nanti kita adakan lagi ya Mas ya. Makanya nanti saya butuh dosen saya ke koordinator saja kontak agar nanti langsung gitu loh ya, agar nanti langsung berkomunikasi. Ya mungkin cukup 2-3 orang kan bisa lah sambil ngobrol. Kalau di sini sampai cuma dapat apa minum ya, tapi kalau saya ke sana kopi ya, kasih kopi ya, bisa ya. Ini enak ya, siap Mas ya? Iya siap. Gitu ya Mas ya, tutup aja ya. Nanti mau gimana? Masalah itu gimana? Masalah apa? Masalah buku. Itu nanti semua kita bicarakan dulu. Karena ini pemain cadangan. Ini pemain cadangan, tapi ini sebagai bentuk menghargai beliaunya ada sakit, bekele, pada sampai jam, dia toh tak bisa karena kira anak. Nah itu sebagai bentuk niat baik. Dan ini mudah-mudahan niatnya terus, baik terus ya Pak ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Garda Sagera bukan mau menghalangi segala sesuatu untuk pembangunan Situbondo, tapi agar supaya kota tercinta kita ini bukan sebagai lahan jajanan. Ya, membangun tujuannya adalah agar kita lebih sejahtera kan ya. Sudah sampai membangun itu di sini terpinggirkan, tidak boleh. Memperjuangkan. Saja mungkin ada tambahan bos, silakan bos. Nanti kita akan jadwal ulang lagi aja. Oke. Siapkan sudah? Terus yang ini ya. Tapi dampingnya aja ya. Gak usah saya lah ya. Saya nanti baca dengan bagus ya. Intinya fokus. Kalau guru kasih rena iya terhadap ini dan begini, kesepakatan itu adalah antara beliau dengan saya sebagai koordinator. Kalau beliau sudah setuju, begitu ya. Ya, tapi kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, misalnya ini tidak paham, kamu jelaskan. Masa bergantung, kalau salah ya. Gitu ya bos ya. Mas Budi, gitu ya Mas Budi ya. Biar nanti cepat. Jadi terima kasih. Saya closing langsung ya Mas Budi ya. Karena bukan juru bicara kan ya. Saya closing langsung ya. Oh enggak, dari saya mau closing saya sendiri. Sorry Bu Sendes. Saya mana nanti kapan? Tanyakan kapan? Nanti perwakilan saja dulu. Jadi gini teknisnya ya. Nanti perwakilan dulu yang bertemu karena beliau ini sibuk. Setelah dari perwakilan, gitu kan sudah menyerap aspirasi, kita selesaikan. Kalau ada kesepakatan langsung sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan, nanti dimusyawarahkan oleh cukup dengan teman-teman ini saja. Jadi beliau tidak perlu, gitu loh. Paham dah? Ya, makanya jadi apapun yang menjadi persoalan sampaikan. Tapi yang harus realitas. Tadi malam Mas Ronald dengan koordinator, ini koordinator baru ketemu saya kan ya. Saya butek orangnya. Ya, jadi ini bukan nanti kesempatan gitu, artinya itu begitu ya.
Jadi betul-betul dimanfaatkan betul lah. Betul. Nah, kalau nanti mau dibuat banyak kopi di sana Pak. Ada kopi, jangan khawatir. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti dikira mau duduk dia Pak ya. Oke, ada lagi mungkin dari warga sebelum saya close sebagai perwakilan dari warga? Nggak ada ya? Aman ya? Jadi tolong jaga proyek ini, proyek nasional. Jaga bukan berarti hak kalian dipinggirkan, jangan. Hak kalian itu utama. Kalau hak nabungnya yang terpenuhi baru disodamokan sebagian. Tapi kalau belum jangan itu dulu. Tapi kewajiban kalian menjaga agar proyek nasional ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita tunjukkan kepada publik bahwa Situbondo welcome terhadap investasi. Tapi perlu diingat, setiap investasi yang datang, setiap pembangunan yang datang, datanglah sebagai investor, datanglah sebagai tokoh pembangunan, bukan sebagai penjajah yang akan memeras, ngakale dari masyarakat Situbondo yang mungkin mayoritas itu tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman. Tapi jangan khawatir, Situbondo ada Garda Sakera. Ya, oke, ada lagi? Jika tunggu foto bangkok mulai berapa kali kaso ya kalau ibu atau belum salah mata. Ini Mas, mau kesukaan pindahin kasar apa berwarna? Udah usah, sudah selesai. Kemudian berada di bagian tugas baca dua di maki berkat. Ada berkat. Ya, berkat apa tuh? Ya, ada lagi. Nanti di sini dah ya, perkuat ya. Jadi nanti kita di sini Mas. Nanti kita kalau bisa di sini. Di sini kalau tidak bisa. Nanti langsung di dengan dari proses itu tidak mungkin ada. Ada bagian manapun dan juga bagian pasti ada. Ya, ada lagi persoalan? Anu ada? Cukup ya? Ayo. Ayo, mau tak mau kita pulang ke Medan. Cukup ya? Mas, nanti sampai lanjut setelah ini ya Pak. Ini beliau ini masih perwakilan dalam bahasanya bagi pun pemain cadangan. Tapi sebenarnya itu sudah kita pemain itu kita mengajukan apa? sebenarnya saya juga sebenarnya utama, sebenarnya utama dan Pak Maria Samangke. Sebenarnya saya ini juga. Oh iya, dari tanah liar ya. Sebenarnya Pak Maria Samangke dengan pihak ya Mas ya sudah dipersiapkan di baca, sudah sepakat, tanda tangan. Jadi Jokowi, ini kerjaan tak lengkap dia aja, dia lengkapan nah. Ini tahu ada kumpul dia. Ya, tapi yang sudah dilakukan, sudah sampai sudah oke, sudah menerima Pak Budin, Pak Dol. Kasih waktu lah dulu aja. Ini yang penting dulu sekarang keselamatan dulu ya. Ini bahan tak perempat. Jadi jadi seperti itu. Tidak akan ditinggal dengan Garda Sakera. Garda Sakera tidak akan meninggalkan teman-teman. Nah, cuma karena kita jauh, lebih baik teman-teman berkomunikasi dengan ini. Nanti kita jadwalkan kapan minggu depan, misalnya ada waktu makanya sudah dia. Pak, nanti saya ke sini. Betul ya. Kalau nanti saya bertemu, ya. Soalnya saya sekarang melihara ikan koi, tapi tidak ada yang kasih makannya. Saya menghubungi dia, itu koi. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada warga. Sabar dulu, bulan Ibu oleh Malma pengaduan Samangke mau tidak lanjuti. Dokter Maria salah diagnosa, udah dokter tapi tak lagi, ya. Tergantung mereka, tergantung bos kado yang ada di sini. Untuk nanti kita tidak lanjuti, kita resmikan di sana nanti. Kalau perlu kita ke kantor, ya kita ke kantor, ke kabel ya. Kalau perlu ke kantor kita ke kantor, ya. Oke, bisa. Ini mungkin saya mewakili warga ini dulu. Beliau-beliau ini supaya ada rasa tenang. Jadi ini tanggapan apa yang sudah jenengan sampaikan di sini ini akan tersampaikan sudah ke waskita. Ini kan Mas, namanya data detil. Data detil perlu yang enggak sedikit belum survei, dia enggak sempat belum. Nah ini baru tadi
pelajari. Nah, ini pasti akan tersampaikan, Dan gimana-gimananya, seperti kesepakatan tadi malam, semua harus terselesaikan dengan baik. Satu saja tidak terselesaikan dengan baik, tidak akan ditinggal oleh yang lain. Oke? Siap. Ingat faktor semalam? Siap. Yang tinggal di apa kan? Saya tanya lagi, yang tinggal di gimana kan kalau? Karodu. Yang tinggal di Karodu. Ya, siap. Jadi datanya sudah masuk semua. Datanya ada di saya. Dan semua pasti akan ditindaklanjuti. Siap, terima kasih. Oke, ini kan tidak coba kan? Coba tuh. Maka dicoba tohi. Mereka pun depan, coba ada ki. Tapi benar-benar minta niat baiknya dulu bagaimana? Harus benar mau sena orang apa kalanya kan, orang orang pembeliannya kan, Pak mobil ki. Roja. Yang diaplikasikan. Saya yang mau diaplikasikan, siapa yang akan dilaksanakan? Bapaknya ya sebagai bukti. Tapi lo tidak tunggu apa? Gimana nih mama? Saya lihat ada ya loh, karena bagaimanapun ini untuk kepentingan bersama negara. Ayo kita pikirkan, tapi jangan lupa negara memiliki kewajiban untuk memikirkan rakyatnya. Ini perwakilan negara di sini. Jadi intinya seperti itu. Terus nanti selain bapaknya, nanti tahap kedua, ya kalau ini sudah matang, misalnya saya kalau secara ahli, silakan nanti dijadikan sebagai bahan dalam kurun waktu 2-3 hari ke depan. Saya minta nanti ada komunikasi kapan kita bisa di sana untuk membicarakan segala sesuatu yang data ini diberikan. Korban jaga nggak datang lagi? Ini pengambilan tukang dari mana? Nanti bicarakan sampai di mana? Mungkin bisa dapat dikerjakan sendiri ya, karena kan ngapain di sana? Atau nanti dengan desa, dengan ini kan banyak. Itu teknis Pak. Teknis. Ini kadang tapi caranya orang biar dengan buya-buya kok kan boleh. Sehingga tak bisa dilakukan. Oke. Oh, ini nanti kawan. Terima kasih, mohon maaf karena saya biasa dengan TikTok, YouTube, begitu sama gitu di Netflix. Udah balai desa turun sama ke. Jadi sebagai bukti, Pak Andes udah tahu apa orang gagal. Ayo kalam dari saya Bang Impul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang langsung Pak Andes terus lagi. Iya. Tambah. Jadi saja masyarakat di komunikasi aslinya kurang koordinasi dia dari Panjenengan, dari pihak PT ke saya, karena PT baru tadi malam ngasih info bahwa di kantor desa mau ditempati warga untuk bertemu dengan PT. Gula minta semua malam aja, karena gula pun kadung undangan tersebar kanggo rapat sedikit gak bisa. Rapatnya agak bisa rapat rembuk stunting. Jadi juga memikirkan kesehatan masyarakat juga. Jadi potong gedung musola, dari gedung musola ke kamar-kamar desa, ke kamar-kamar ruangan-ruangan saat ini coba-coba paling 4 meter per meter. Jadi seumpamanya ke depannya membutuhkan sarana untuk bertemunya masyarakat dengan siapapun itu jauh sebelumnya harus kasih tahu kepada saya. Jadi saya siapin. Kopinya saya siapin. Rokoknya saya siapin. Iya. Mulai saya masih benteng.
keuangan di situ jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke guys, itu saja ya. Kita lanjut nanti. Ya, semuanya ya, kita datang bersih, keluar bersih.